Nah, berdasarkan pemaparan tadi, kita sudah tahu bagaimana menggunakan cost volume profit analysis untuk bauran penjualan. Oke. Selanjutnya, kita akan mengenal analisis sensitivitas bisnis. Dalam suatu perusahaan, tentunya kita selalu familiar dengan kata penganggaran. Kita akan melakukan suatu perencanaan bisnis sebelum bisnis itu sendiri running gitu ya. Jadi sebelum suatu perusahaan menjalankan operasionalnya, tentu pasti ada perencanaan. Nah, dalam sebuah perencanaan, perusahaan pasti akan menghadapi risiko. Apa risikonya? Risikonya adalah perencanaan yang telah dibuat tidak mencapai target. Nah, agar perusahaan tidak mencapai kerugian, tidak mencapai titik kerugian yang sangat besar, maka perencanaan tersebut harus dinilai, harus diuji. Berapa sih kemungkinan akan memperoleh risiko? Berapa kemungkinan perencanaan ini tidak sesuai dengan target? Nah, bagaimana cara mengujinya? Itu bisa menggunakan analisis sensitivitas atau biasa kita sebut dengan safety of margin. Safety of margin adalah suatu analisis dengan sebutan what if, bagaimana jika. Jadi analisis sensitivitas ini berbicara bagaimana ya jika perusahaan tidak mencapai target, bagaimana ya jika perusahaan tidak mencapai break even point. Tentunya ketika seorang pengusaha membangun suatu usaha tidak ingin mengalami kerugian, pasti dalam pemikirannya perusahaan itu harus mencapai laba. Nah, tapi pertanyaannya, apakah perencanaannya ini sudah baik atau belum? Maka kan perlu dinilai nih. Dinilainya melalui safety of margin. Safety of margin ini bercerita kira-kira berapa ya risiko perencanaan atau penganggaran yang sudah kita buat akan mengalami kerugian, berapa ya jarak risiko atau berapa potensi persentase risiko perusahaan tidak mengalami laba, tidak mengalami rugi atau kita sebut BEP, berapa sih jarak antara laba dengan BEP, kemudian berapa jarak antara BEP dengan kerugian. Kita lihat pembahasan lebih lanjut ya. Nah, analisis sensitivitas ini berbicara mengenai ketidakpastian. Analisis sensitivitas adalah teknik bagaimana jika atau bisa kita sebut dengan what if yang digunakan oleh manajer untuk menguji bagaimana akibatnya jika prediksi data awal tidak tercapai atau jika asumsi yang mendasarinya berubah. Safety of margin adalah jumlah pendapatan yang dianggarkan atau aktual yang melebihi pendapatan impas. Margin pengaman atau safety of margin menjawab pertanyaan what if jika pendapatan yang dianggarkan berada di atas titik impas dan kemudian anjlok, seberapa besar sih penurunan di bawah anggaran sebelum titik impas tercapai. Kita langsung lihat ke contoh soal ya. Nah, untuk mencari safety of margin, caranya adalah pendapatan yang dianggarkan atau pendapatan aktual dikurangi pendapatan impas. Boleh safety of margin income, boleh juga safety of margin unit. Kalau mencari safety of margin unit, berarti unit penjualan dianggarkan dikurangi unit penjualan impas. Yang harus Anda ingat, pokoknya ini adalah yang dianggarkan atau aktual dan dibanding atau dikurangi dengan yang pendapatan impas. Jadi berapa yang dianggarkan, berapa BEP, itu yang diselisihkan. Nah, kemudian kita harus cari nih berapa persentase margin pengaman atau berapa persentase safety of margin. Caranya adalah safety of margin income atau safety of margin unit dibagi dengan income yang dianggarkan atau dibagi dengan unit yang dianggarkan. Kalau yang ininya income, maka ininya juga harus income, pendapatan. Tapi kalau safety of margin-nya unit, berarti ininya juga unit yang dianggarkan, bukan pendapatan. Asumsikan bahwa Mary Frost mempunyai biaya tetap 2.000, harga jual $200 per unit, dan biaya variabel per unit adalah $120. Untuk penjualan sebanyak 40 unit, pendapatan yang dianggarkan adalah $8.000. Dan laba operasi yang dianggarkan adalah 1.200.
Titik impas untuk asumsi ini adalah 25 unit atau 5.000. Ini soalnya masih sama kayak di chapter yang lalu ya. Jadi, titik impas pada kasus Mary Frost di sini adalah 25. Ini titik impas dalam unit ya. Sedangkan yang dianggarkannya adalah 40. Sedangkan kalau misalnya dalam bentuk income, titik impasnya adalah 5.000 dan pendapatan yang dianggarkannya adalah 8.000. Yuk kita hitung berapa sih nilai safety of margin-nya. Nah, safety of margin income adalah pendapatan yang dianggarkan yaitu 8.000 dikurangi dengan pendapatan BEP yaitu 5.000. Jadi nilai safety margin income-nya adalah 3.000. Sedangkan safety margin unit adalah 40 yang dianggarkannya dan titik impasnya adalah 25. Jadi 15 unit. Sehingga persen safety of margin, dalam hal ini saya pakai margin yang income ya. Anda boleh menggunakan yang margin unit. Kalau persen safety margin income berarti tinggal 3.000 dibagi 8.000. Jadi itu teh safety margin income dibagi dengan income yang dianggarkan. Hasilnya adalah 37,5%. Nah, hal ini berarti bahwa pendapatan akan mengalami penurunan drastis sebesar 37,5% untuk mencapai titik impas. Nilai safety of margin yang tinggi akan membuat Mary yakin bahwa kecil kemungkinan ia akan mengalami kerugian. Jika saya berikan grafik, nah, ini adalah nilai safety of margin. Saya berikan 3 area. Yang pertama adalah area loss, yang kedua adalah area BEP, dan yang ketiga adalah area profit. Dalam kasus ini, Mary Frost itu punya nilai BEP 25. Kemudian menganggarkan produk yang terjual itu 40. Berarti kan jaraknya 15 nih. Nah, jarak dari BEP ke profit itu 37,5%. Ketika nanti ada hal-hal yang tidak diprediksi, misalnya ada hal kerugian, ada kondisi-kondisi yang tidak terprediksi, misalnya seperti krisis, kemudian keadaan ekonomi yang tidak stabil, atau misalnya kenaikan dolar yang mengakibatkan perusahaan menjadi lebih tinggi, memiliki utang, atau hal-hal apapun yang membuat perusahaan kerugian, maka potensi Mary Frost tidak mengalami laba atau tidak mengalami rugi adalah 37,5%. Karena ini adalah jarak 40 ke 25. Gitu ya. Jadi safety of margin ini mengukur seberapa besar sih jarak perusahaan itu nggak akan ngalamin rugi atau laba. Seberapa sih jarak perusahaan profit ke BEP gitu. Itu yang disebut dengan safety of margin. Nah, sekarang sudah paham ya apa yang disebut dengan safety of margin. Jadi, nanti ketika Anda akan membuat suatu perusahaan, yang pertama Anda harus tahu dulu berapa titik break even point agar Anda tidak mengalami kerugian, minimal balik modal ceritanya ya gitu ya kalau bahasa gampangnya. Nah, setelah sudah tahu titik break even point, Anda harus menganggarkan berapa laba yang diinginkan. Jadi, Anda harus menghitung nih, kira-kira target laba yang diinginkan berapa. Jangan lupa juga mempertimbangkan pajak. Nah, setelah Anda menghitung target laba, langkah yang paling penting adalah menilai sensitivitas bisnis. Kira-kira anggaran yang Anda targetkan ke BEP itu jaraknya berapa? Misalnya jaraknya tadi 37,5%. Nah, berarti kemungkinan Anda tidak mengalami laba adalah 37,5%. Intinya, analisis sensitivitas ini sebenarnya semakin tinggi semakin baik. Tapi terlalu tinggi juga bisa menyebabkan harapan kosong ya, karena kan dalam menganggarkan itu otak rasionalnya harus dipakai. Kalau kita menganggarkan setinggi-tingginya itu bukan hal yang tidak boleh ya, boleh-boleh saja, tapi juga rasionalnya tetap harus dipakai. Maka anggaran yang terbaik adalah anggaran yang rasional, yang bisa mencapai target, yang tidak muluk-muluk. Jadi jarak sensitivitas bisnis itu tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar. Karena kalau misalnya terlalu kecil, misalnya jarak antara
laba yang dianggarkan ke BEP hanya 3%, misalnya gitu ya. Nah, ketika sesuatu hal terjadi, misalnya umumnya adalah kegiatan-kegiatan ekonomi di suatu negara gitu ya, misalnya terjadi krisis atau terjadi inflasi, maka penganggaran kita ini jadi buruk. Jadi potensi kita tidak mengalami laba juga menjadi besar gitu. Tapi berbeda ketika sensitivitas bisnis kita tinggi. Apabila analisis sensitivitas kita tinggi, maka kemungkinan kita tidak mengalami laba itu kecil karena antara nilai penganggaran dan nilai break even point jaraknya jauh gitu ya. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa dimengerti. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai full costing dan variable costing. Pernah mendengar? Kira-kira apa ya full costing? Apa ya variable costing? Kita terus lihat pemaparan ini ya.